Alhamdulillah, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini insyaallah di sini kita akan bersama-sama mendengarkan atau membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur pertama kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua sangat banyak, dan salah satu daripada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan termasuk yang terbesar adalah dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dikatakan bi akramir rusli kunna akramal umami, dengan Rasul yang paling mulia kita pun sebagai umatnya menjadi umat yang paling mulia. Kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat dari Rasul yang paling mulia di antara semua rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat nabi yang paling mulia di antara para anbiya yang lainnya. Ini nikmat, termasuk nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh kita semua, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun tanpa ada usaha dari kita, cuma ini pun nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikannya kita umat Nabi Muhammad SAW, perlu ada kesadaran dari kita sebagai umatnya gimana diri kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita tahu kita biasa tanpa ada usaha, tanpa ada keinginan, kita dijadikan oleh Allah umat paling mulia di antara umat-umat yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah menjadi sebaik-baiknya umat yang telah dikeluarkan oleh Allah di antara manusia yang lainnya. Dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita harus sadar diri untuk mengetahui apa yang perlu kita balas atau apa bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang besar ini. Paling minimalnya atau paling kurang-kurangnya selagi atau sebagai kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah gimana kita menjalin hubungan yang erat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak Allah menjadikan kita paling mulia di antara umat lain hanya karena status kita umat Nabi Muhammad. Gimana kalau kita status umat Nabi Muhammad dan punya ta'aluk yang kuat terhadap Nabi Muhammad? Jelas ini ada kemuliaan lagi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bakal kita dapat dengan tambah dekatnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan orang-orang yang paling mulia, mereka adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Gimana bertakwa? Definisi bertakwa adalah mereka yang bisa meniru persis apa yang dilakukan Nabi Muhammad, meniru persis apa yang dijauhi oleh Nabi Muhammad, dan menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangkan dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu di kesempatan ini kita berusaha dikit demi dikit membahas tentang hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, sesuatu yang mulia yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Karena disebutkan untuk menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad ada 3 fase yang perlu dijalani. Yang pertama disebutkan oleh ulama, yang pertama adalah ma'rifatun Nabi. Pertama dengan mengenal nabinya, pertama dengan cara mengenalnya. Setelah mengenal disebut mahabbatuhu, kemudian mencintainya. Setelah mencintainya baru ittiba'uhu, baru mengikuti Nabi Muhammad. Walaupun ini bukan tahapan yang setelah ini dijalankan baru jalankan yang ini. Ini harus dijalankan bersamaan. Cuma kita ya harus niru Nabi Muhammad dari mulai kita balik. Kita harus niru bahkan dari kecilnya, anak-anak kecil kita untuk dianjurkan niru Nabi Muhammad, harus mencintai Nabi Muhammad SAW, harus kenal Nabi Muhammad. Cuma agar mencapai peniruan terhadap Nabi Muhammad, peneladanan terhadap Nabi Muhammad dengan sempurna,
itu pertamanya dilandasi dengan ma'rifah kepada Nabi Muhammad SAW. Ujungnya nanti adalah peneladanan terhadap Nabi Muhammad. Pertama dengan ma'rifah kepada Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang paling mulia, sehingga mengenal Nabi Muhammad pun ini penting. Ini pun sesuatu yang mulia yang Allah pun bakal senang, yang Allah pun bakal memberikan balasan yang baik ketika seseorang telah kenal nabinya, telah kenal kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik, yang baik. Suri tauladan yang terbaik adalah agar kita tiru tauladan tersebut, agar kita jadikan benar-benar tauladan kita, sehingga Nabi Muhammad pun menjadi penuntun langkah kita dalam kehidupan kita. Dari itu pengenalan terhadap Nabi Muhammad, makrifah kepada Nabi Muhammad, kita mengenal Nabi Muhammad itu sangat penting. Tentang bentuk fisik Nabi Muhammad, tentang ada yang disebutkan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad, ada lagi dengan akhlak-akhlak Nabi Muhammad dan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kita ketahui untuk lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampaikan dari guru-guru kita, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah berkata, nahnu fi khairin ma damat sifatuhu tudar. Kita insya Allah selalu dalam keadaan baik, bakal terus dalam keadaan baik selagi sifatnya Nabi Muhammad, perangainya Nabi Muhammad masih ada di sekeliling kita, masih kita dengar di sekeliling kita. Bahkan masih banyak orang yang menjadikan sifat Nabi Muhammad menjadi sifat mereka. Ini insya Allah keadaan kita bakal baik, bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mulia sifat Nabi Muhammad, agung sifat Nabi Muhammad, sampai dikatakan akhlak Nabi Muhammad oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Nabiun azimun khulquhu khuluqul ladzi lahu azzamar rahmanu fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung, yang akhlaknya, yang mana akhlak tersebut telah Allah agungkan, Allah sebutkan keagungan akhlak Nabi Muhammad di dalam kitab termulia yaitu Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu adalah perangai Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam syairnya yang lain, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pun pernah mengatakan, hawaltu an asifal habib bi ba'di ma fahimal fuadu min sana'il Qur'ani wa wajadtu qawli lam yufi min dzarratin min usri mi'sari at-tarabani. Saya berusaha, kata Habib Ali, untuk mensifatkan Nabi Muhammad SAW apa yang saya fahami dari pujian-pujian yang telah dilanturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Saya pun berusaha untuk memuji Nabi Muhammad, cuma saya dapati pujian yang saya berusaha untuk memujinya tidak ada bahkan 10% daripada pujian yang telah Nabi Muhammad dapat langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup butuh minhaj, butuh jalan, butuh aturan. Setiap seseorang yang kepingin selamat hidupnya harus berada dalam manhaj atau minhaj yang sahih, atau minhaj yang benar, yang sempurna. Dan minhaj yang benar, sebagaimana Al-Habib Umar mengatakan, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, itu tidak ada minhaj yang lebih sempurna, manhaj yang lebih sempurna, jalan, aturan yang lebih sempurna, kecuali apa yang telah Allah jadikan ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Karena tidak mungkin datang aturan, tidak mungkin datang cara hidup, cara jalan, kecuali pasti Allah telah mengutus Rasulnya untuk membawa aturan tersebut. Karena tidak mungkin datang minhaj tanpa ada Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak mungkin ada Rasul yang datang tanpa ada manhaj, tanpa ada aturan. Jelas Nabi Muhammad telah membawa, telah mengemban aturan yang memang harus kita jalani. Nah, bagaimana Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad ambil, jalani.
patuhi apa yang telah diperintahkan Nabi Muhammad, itu tidak keluar semata-mata kayak kita memerintahkan sesuatu dengan hawa nafsu kita. Nabi Muhammad telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Nabi Muhammad jelas nyambung langsung kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita di sini sedikit ingin untuk lebih memahami Nabi Muhammad, mempelajari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah berkat kita memahami Nabi Muhammad, mempelajari Nabi Muhammad, insya Allah kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dekat Nabi Muhammad, otomatis dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah tahu jalan yang paling benar, jalan yang benar untuk kita tempuh dalam kehidupan ini, dalam perjalanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah katakan faiza azamta fatawakkal Allah. Kalau kalian punya tekad, punya keniatan, maka tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utama berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tambahnya pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hidupnya kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengambil makna dari Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak bakal menyiksa, apalagi memberi cobaan, apalagi membuat susah, apalagi menyengsarakan hambanya apabila Nabi Muhammad ada di dalam mereka. Mereka kenal Nabi Muhammad ada dalam hati mereka. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua dikabulkan juga hajatnya berkat Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.